Setelah 2 tahun melewati masa pandemi COVID-19, aktivitas perekonomian Indonesia kian pulih. Nah, dengan pemulihan aktivitas tersebut, kemudian perekonomian akan kembali tumbuh dan kemudian penerimaan pajak pun kembali akan digenjot. Salah satunya adalah melalui program pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh Ditjen Pajak Pusat hingga Kanwil DJP di seluruh wilayah Indonesia. Melandainya angka kasus COVID-19 menjadi sinyal positif terbukanya upaya meningkatkan kembali potensi penerimaan pajak melalui program pengungkapan sukarela pajak atau disebut PPS. Sosialisasi kepatuhan sukarela wajib pajak ini digencarkan selama 6 bulan, sejak bulan Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. PPS bertujuan untuk menyadarkan wajib pajak secara sukarela melaporkan aset-aset hartanya ke dalam laporan pajak. Hal ini dijalankan melalui kegiatan edukasi dan peningkatan pelayanan, seperti kegiatan sosialisasi yang digenjot oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat yang bertempat di Sekolah Cinta Kasih Seci, Cengkareng. Sejumlah orang tua murid, guru, hingga staf sekolah mendapatkan arahan tentang teknis pelaksanaan pelaporan aset pajak. Melalui kegiatan ini, wajib pajak juga dapat mengetahui prosedur program pengakuan sukarela serta kemudahan akses kanal pembayaran pajak. Cara penyampaiannya yang ramah dan gaya sosialisasi yang persuasif yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat membuat wajib pajak tidak takut lagi untuk melaporkan pajaknya. Kantor saya ada di Jalan Kantor Barat. Hingga saat ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat telah menerima 58,6% atau 25,3 triliun rupiah dari total target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar 43,5 triliun rupiah. Akbar Ramadan, Fajar Agestino, Daai TV. Ya, program PPS ini berlangsung dari 1 Januari yang kita tahu sampai dengan nanti 30 Juni 2022. Jadi kalau sekarang tanggal 9, kurang lebih ada waktu 21 hari lagi untuk Anda yang saat ini belum melakukan pelaporan pajak secara sukarela. Kalau kita lihat beberapa komentar kemudian masyarakat masih merasa bingung kenapa kemudian harus melaporkan pajak. Apa sih manfaatnya? Dan ketika kita tidak melaporkan aset, apa sanksinya? Untuk membahasnya apa manfaat kemudian apa sanksi yang kemudian bagi Anda tidak melakukan pelaporan secara sukarela ini, sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom ada Bapak Suparno selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Saya akan sapa, selamat siang Pak Suparno. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakilkan masyarakat yang kemudian masih banyak bertanya Pak, membedakan terutama gitu ya antara teks amnesti dengan pelaporan atau pengungkapan sukarela ini. Apa sih yang jadi pembedanya Pak Suparno? Yang menjadi pembeda antara teks amnesti dengan PPS adalah yang pertama menyangkut harta yang dilaporkan di SPT tahunan. Jadi kalau untuk TA, harta yang disasar adalah harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan sampai dengan periode tanggal 31 Desember 2015. Sementara kalau untuk PPS, harta yang disasar adalah harta yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan sampai dengan SPT tahunan 2020. Oke, baik. Jadi itu pembedanya. Dan kemudian masyarakat juga banyak bertanya gitu Pak. Apa kemudian ketika kita tidak melakukan pelaporan, bagaimana caranya kemudian Dirjen Pajak tahu gitu ya, sehingga kemudian ya sudah tidak usah lapor gitu. Nah, tapi kalau misalnya nanti toh akan terdeteksi dan terscreening gitu, apa sanksi yang kemudian akan diperoleh oleh si wajib pajak tadi? Sanksi bagi wajib pajak yang tahun 2016, tahun 2017 itu ikut TA, ada harta yang belum dilaporkan sepenuhnya. Lah harta persis yang belum dilaporkan sepenuhnya itu akan dikenakan tarif tertinggi di Undang-Undang PPH
dan dikasih sanksi 200%. Sehingga misalkan harta itu dimiliki oleh orang pribadi nilainya 1 miliar gitu ya, Ya. Pak Mas Imam Masyari ya. Nah nanti yang 900 juta itu disetorkan ke kas negara, sisanya yang 100 juta itu milik dari wajib pajak yang bersangkutan, karena sanksinya sangat tinggi. Sedangkan kalau wajib pajak tidak ikut PPS, ya tentunya selain dikenakan tarif undang-undang HPP, ya nanti akan kena sanksi berdasarkan undang-undang HPP juga. Tarifnya kan tarif yang tinggi ya, sampai dengan 35% untuk OP, 22% untuk badan. Artinya ya semuanya sebaiknya dipatuhi untuk dilaporkan saja. Karena dengan patuh ya tentunya cost of compliance, kewajiban kenegakannya akan menjadi lebih rendah. Gitu. Oke, dan kita masih punya waktu sampai dengan 30 Juni nanti ya Pak ya, untuk pelaporan dari PPS ini. Jadi sisa 20 hari masih ada waktu kemudian untuk kita melaporkan bagi Anda yang belum melapor. Nah, bicara soal pelaporan ini Pak, terkadang masyarakat masih bertanya manfaatnya apa sih untuk kita gitu ya. Apa manfaat yang diperoleh untuk si wajib pajak tadi gitu? Apa manfaat jangka panjang yang kemudian juga kita terima manfaatnya? Pajak sebagaimana diatur di Undang-Undang Dasar Nomor 45 Pasal 23A itu kan menjadi kewajiban kenegaraan dari masyarakat. Artinya dalam jangka panjang kalau wajib pajak itu patuh, ya tentunya biaya kepatuhan itu akan rendah karena wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya, sehingga ya tidak perlu khawatir ketemu orang pajak, nanti mau sekolah ke luar negeri, SPT-nya juga sudah oke, sehingga anak-anaknya bisa lancar memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di bisnis komersial lainnya. Oke, baik. Jadi itu dia tadi manfaat kemudian bisa kita terima kalau kita mau sadar dan juga mau mengungkapkan secara mandiri gitu ya, harta kita, aset kita ke Ditjen Pajak terdekat. Nah, kalau misalnya kita tahu juga selain manfaat dari berkas tadi dan juga lain sebagainya yang sudah dijelaskan oleh Pak Suparno, untuk mereka orang yang termasuk dalam golongan harus melaporkan sukarela siapa Pak? Karena kalau kita lihat secara penjelasan di situ hanya wajib pajak perusahaan atau wajib pajak perorangan gitu. Mereka yang mungkin bekerja punya NPWP, terus mereka yang kemudian freelance juga beberapa ada yang memiliki NPWP. Nah, apakah mereka yang kemudian memiliki pekerjaan seperti freelance, belum punya NPWP itu juga masuk kategori yang mereka harus melakukan pelaporan, misalnya pelaku UMKM yang mungkin tidak terdaftar gitu ya. Apakah juga mereka harus melakukan pelaporan dan termasuk orang-orang tersebut, Pak Suparno? Ya. Untuk kegiatan PPS ini, kewajiban utamanya adalah menyampaikan SPT tahunan 2020. Dengan demikian maka seluruh wajib pajak yang akan ikut kebijakan pertama ya, itu adalah peserta orang pribadi dan badan hukum perusahaan itu harus menyampaikan SPT tahunan terlebih dahulu. Nanti dilihat, dihitung apakah tambahan harta selama tahun 2016 sampai 2020 itu ada yang belum dilaporkan atau belum, sehingga itulah titik awal siapa yang wajib untuk ikut PPS. Dengan demikian bagi UMKM, bagi pekerja freelance atau pemberi kerja, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja ya dilihat dulu tentunya harus ber-NPWP di awalnya, sehingga kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan itu tahun 2020 itu bisa dipenuhi. Baik, jadi seperti contoh misal sebagai pekerja seperti saya ketika mendapatkan jasa lain atau saya mendapatkan upah dari hasil jasa yang lain, nah itu seharusnya masuk ke dalam laporan ya Pak ya, bukan hanya SPT yang dikeluarkan perusahaan. Karena kita lihat sekarang side job freelance seperti ini sekalipun sudah punya pekerjaan umum atau settle, nah mereka melakukan hal tersebut. Nah, angka itu yang kemudian dilaporkan ya, Pak Suparno? Ya, jadi gini, orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja itu bukan tidak membayar pajak,
tetapi membayar pajak melalui mekanisme pemotongan oleh betul, perusahaan. betul, Di saat setiap bulan itu ya, Mas betul, Ansari betul. ya, pada saat yang bersangkutan itu memperoleh penghasilan lain, itu nanti dalam 1 tahun dikompilasi. Ya, Dikompilasi, digabungkan dengan gaji yang diperoleh dari perusahaan. Nah, nanti apabila semuanya itu sudah dilaporkan, ya, kemudian netonya itu dibelikan harta, dibelikan sepeda motor, mobil, itu tinggal mobil, sepeda motor, emas perhiasan itu dilampirkan hitung. di SPT tahunan saja, dilaporkan saja. Jadi tidak perlu yang seperti itu diikutkan PPS gitu. Oke, baik. Nah, ini kita baru bicara dari perorangan. Nanti di segmen selanjutnya, Pak, kita akan banyak mengulik teknis untuk mereka yang memiliki usaha. Karena sekarang UKM kian tumbuh, menjadi entrepreneur adalah salah satu cita-cita dan mimpi. Jadi banyak kemudian mereka yang muda mengembangkan hal-hal seperti ini. Tapi mereka juga harus ingat gitu ya terhadap pajak dan juga program ini. Kita akan bahas nanti ya, Pak, ya, usai jeda. Untuk Anda jangan beranjak, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih kita membahas tentang program pengungkapan sukarela Direktorat Jenderal Pajak Sosialisasi PPS yang digenjot selama 6 bulan ini kemudian mendapatkan respon yang sangat positif terutama khususnya di wilayah Jakarta Utara. Seperti apa respon positif masyarakat di Jakarta Utara dalam program PPS di sana, kita akan simak dalam tayang berikut ini. Semangat kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara dalam mengajak wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela terus menyala. Sebelum masa sosialisasi PPS kepada wajib pajak periode bulan Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 berakhir, sebagaimana diatur Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP. Bertempat di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, sejak pagi puluhan warga berdatangan untuk mendengarkan penjelasan lengkap dari staf Kanwil DJP Jakarta Utara mengenai teknis pelaksanaan pelaporan pajak serta keuntungan mengikuti PPS seperti bebas sanksi dan denda. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Edi Slamet Irianto mengingatkan, pengusaha yang belum melaporkan harta atau penghasilan secara benar dalam 5 tahun terakhir diberi kesempatan untuk membayar pajak sesuai yang telah ditetapkan, tidak mengikuti tarif umum. Kalau dilihat dari jumlah presentasi yang masuk, itu saya kira cukup baik karena jumlah wajib pajak dibandingkan yang ikut dibandingkan dengan secara nasional itu hampir sekitar 7,9% lah gitu ya. Jadi itu cukup bagus dan jumlah pajak yang dibayar oleh peserta PPS itu dibandingkan secara nasional itu mencapai 8,9%. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan dan cukup bagus, berarti masyarakat di Jakarta Utara sangat antusias untuk merespon terhadap program PPS. Selain itu, kantor pelayanan pajak Pluit juga mengalami peningkatan pelaporan aset dalam program PPS berlangsung. Ini terlihat dari banyaknya wajib pajak yang datang. Melalui program ini, wajib pajak bisa mendapatkan keuntungan seperti bebas dari sanksi dan denda. Denda administrasi sebesar 200% dijatuhkan ketika Ditjen Pajak menemukan harta yang tidak atau belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta hingga batas waktu terakhir PPS. Program pengungkapan sukarela Direktorat Jenderal Pajak mendapat respon positif di wilayah Jakarta Utara. Sekitar 8,9% jumlah pajak yang dibayarkan masyarakat di wilayah Jakarta Utara dari total 100% secara nasional. Akbar Ramadan, Budi Wirutomo, DAI TV. Jadi ini fakta uniknya adalah 8,9% pajak nasional ini ternyata berasal dari Kanwil Jakarta Utara. Ini karena ya memang di sana adalah sektor industri. Tapi ternyata kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan pajak terbesarnya ini adalah di Jakarta Barat. Betul Pak? Boleh diklarifikasi kalau data saya salah. Jadi kemudian di sana sangat sadar Jakarta Barat masyarakatnya terutama yang wajib pajak untuk melakukan pelaporan tadi. Bisa kami klarifikasi seperti ini. Dari peserta
PPS nasional Hmm, itu 11%-nya dari Jakarta Barat. mantap. Itu jumlah BP-nya. Ya. Sementara dari nilai PPh yang dibayar, Jakarta Barat pegang peran 13%, mepet 14%. Sehingga bukan dari ini, bukan dari, kalau saya klarifikasi Pak Edi tadi, bukan 8%-nya itu dari Jakarta Utara, dari total PPh peserta PPS itu 8%-nya dari Jakarta Utara, 13%-nya itu dari Jakarta Barat. Jadi memang secara ranking untuk PPS mengikuti kondisi TA waktu itu, insya Allah Jakarta Barat menjadi yang tertinggi. Jadi yang dilakukan teman-teman Kanwil ini door to door dari ke perusahaan ke titik-titik kantung-kantung wajib pajak tadi, ini rutin dilakukan setiap hari, Pak, untuk kemudian menggenjot agar mereka mau melakukan pengungkapan sukarela ini. Kalau tadi Mas Imam menyampaikan sosialisasinya itu 6 bulan, kalau di Jakarta Barat itu insya Allah sampai 8 bulan. Karena bulan November tahun lalu sudah dilakukan semenjak HPP itu diundangkan, itu kami sudah bergerak, sehingga hal itulah yang menjadikan nilai dari kegiatan PPS ini menjadi lebih tinggi daripada yang lain dari sisi jumlah wajib pajak yang ikut maupun nilai PPh-nya. Yang kita sasar tentunya dari WP-WP besar terlebih dahulu, WP-WP besar terlebih dahulu, kemudian titik-titik orang pribadi yang tinggal di perumahan mewah, di apartemen-apartemen, kemudian yang sering menjadi tempat perbelanjaan, mal dan sebagainya, kemudian sekolah, apapun yang kira-kira menjadi potensi agar wajib pajak itu mudah memperoleh informasi BPS untuk segera ikut BPS itu kami lakukan. Dan sebagai statistik ya, dari 56.000 WP yang ikut TA di Jakarta Barat tahun 2016-2017, 7.584-nya itu ikut TA, ikut BPS. Tahap pertama itu sampai sekarang sekitar 1.600-an. Tahap kebijakan kedua itu sampai dengan 5.000 sekian. Sehingga total sampai dengan hari ini 7.584 dengan nilai PPh yang dikompilasi 1,966 triliun. Itu, Pak. Jadi kalau kita lihat, ini kan salah satu wilayah Kanwilnya juga populasinya cukup besar gitu ya, Jakarta Barat gitu. Dan juga di sana bervariasi, ada yang kemudian pekerja dan juga pelaku usaha, dan pelaku usaha juga tidak sedikit di wilayah tersebut gitu. Kalau kita lihat pekerja relatif akan lebih mudah karena ada beberapa staff dan juga tim mereka dari HR yang juga akan membantu untuk melakukan PPS ini. Tapi UMKM, pelaku usaha seperti ini, Pak, bagaimana kemudian cara menjelaskan kepada mereka metode-metode pengisian tadi, karena banyak kemudian kolom-kolom kosong, form-form kosong yang mereka harus isi gitu, dan terkadang mereka pun tidak mengerti arti dari istilah dan juga pertanyaan yang muncul di sana. Jadi untuk menyasar UMKM, kami bekerja sama dengan pembina UMKM untuk melakukan edukasi dan sosialisasi di kantong-kantong UMKM dengan kita menyediakan pojok pajak di situ atau layanan pajak itu, sehingga detail teknis terkait dengan penyampaian, pengisian dan pembayaran dari BPS ini itu akan kami pandu sesabar mungkin agar wajib pajak UMKM tersebut paham betul bagaimana manfaat BPS terlebih dahulu, kemudian untuk selanjutnya yang bersangkutan mengikuti program BPS ini. Oke. Titiknya di mana saja tadi, Pak, untuk pojok pajak tadi? Karena kan kita tahu tersebar di puluhan kecamatan dan ada ratusan kelurahan gitu untuk Jakarta Barat sendiri. Pojok pajak ini Mall Taman Anggrek itu ada, kemudian di Central Park itu ada, Neo Soho, kemudian yang di Puri Kembangan, dan kemudian di Glodok ya, di Glodok, di Mangga Besar, itu kan memang sentra-sentra orang pribadi maupun badan melakukan kegiatan usaha di situ. Ada millennials
ada generasi milenials yang sekarang ini lebih suka menggunakan gawai mereka, Pak. Apa yang bisa mereka lakukan untuk lebih mudah dalam mengikuti program PPS ini? Situs mana yang bisa mereka percaya dan mana yang bisa mereka ikuti panduannya, atau mungkin mereka cukup kemudian melakukan pelaporan secara online saja tanpa harus datang ke pojok pajak ataupun kantor wilayah dan juga unit lainnya? Datang ke pojok pajak itu semata-mata untuk memperoleh penjelasan aspek PPS secara keseluruhan. Tapi nanti keikutsertaannya itu seluruhnya melalui media online. Ya. Jadi bisa Betul. di live chat pada Betul. laman pajak.go.id, Twitter kering pajak, atau email informasi pajak.go.id, serta pengaduan @pajak.go.id. Artinya semua laman itu, semua kanal-kanal Ya. untuk bisa wajib pajak yang kolonial maupun milenial itu bisa mengikutinya secara mudah. Kalau saya di tengah-tengah, Pak, ya, antara kolonial dan milenial gitu ya. Jadi bisa langsung datang ke pojok Kalau saya pajak. masih milenial. Oh, baik. Oke, Pak Suparno, terima kasih sudah banyak sekali informasi, dan ini salah satu bentuk kita edukasi kembali ya, mengingatkan kembali kepada masyarakat ada program PPS yang kemudian bisa kita manfaatkan sama-sama, manfaatnya juga untuk negara bagus, dengan kita taat pajak Indonesia juga akan kuat gitu. Apalagi kita tahu sekarang ekonomi kian tumbuh dan kesadaran kita juga harus lebih tumbuh lagi untuk kita mau melaporkan pajak tadi. Terima kasih Pak sudah bergabung hari ini, semoga banyak masyarakat yang teredukasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih DAI dan media yang ikut mendukung secara aktif terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang kita dorong ke arah kepatuhan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini berkebun dengan metode tanam raised bed atau bergandengan merupakan salah satu cara praktis untuk bercocok tanam tanpa perlu mengelola seluruh lahan. Seperti apa metodenya? Kita akan hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.